Tahukah Anda bahwa kebanyakan orang menghabiskan seluruh hidup mereka mencoba mengendalikan hal-hal yang sebenarnya tidak bisa mereka kendalikan? Mengejutkan, bukan? Mereka stres tentang cuaca, cemas tentang opini orang lain, khawatir tentang masa depan yang belum terjadi. Dan hasilnya, mereka hidup dalam penderitaan yang konstan. Tapi jangan khawatir, karena hari ini saya akan berbagi rahasia kuno yang telah mengubah hidup jutaan orang selama lebih dari 2000 tahun. Rahasia ini begitu kuat sehingga jika Anda benar-benar memahaminya, hidup Anda tidak akan pernah sama lagi. Dan jika Anda benar-benar ingin menguasai hidup Anda dan menemukan kedamaian sejati, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan. Sekarang tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung ke intinya. Para teman, dengarkan baik-baik. Apa yang akan saya sampaikan kepada Anda bisa menjadi kunci untuk memahami rahasia kehidupan yang lebih dalam. Anda sering mendengar bahwa hidup ini penuh dengan penderitaan dan kesulitan. Dan ya, ini bukan hanya pepatah. Dalam hal menghadapi tantangan kehidupan, kebanyakan orang tidak memiliki strategi yang jelas. Mereka bereaksi secara emosional terhadap segala sesuatu yang terjadi pada mereka. Sementara orang-orang bijak dari masa lalu telah menemukan cara untuk tetap tenang dan fokus tidak peduli apa yang terjadi di sekitar mereka. Mereka memiliki kemampuan yang hampir supernatural untuk menghadapi kesulitan tanpa kehilangan ketenangan batin mereka. Tapi jangan berkecil hati. Hari ini saya akan memberitahu Anda tentang 6 prinsip fundamental dari filosofi Stoicis yang dapat sepenuhnya mengubah cara Anda melihat kehidupan. Ini adalah hal-hal yang bahkan tidak disadari oleh kebanyakan orang. Bayangkan jika Anda memiliki kemampuan untuk tetap tenang dalam situasi apapun. Apakah Anda benar-benar tahu kekuatan apa yang ada dalam diri Anda? Pernahkah Anda merasa bahwa Anda bisa jauh lebih kuat daripada yang Anda kira? Jangan lewatkan satu detik pun karena informasi ini dapat membuat perbedaan antara hidup dalam penderitaan konstan dan menemukan kedamaian yang dapat mengubah hidup Anda selamanya. Jadi, mari kita mulai. Pertama, fokus hanya pada apa yang bisa Anda kendalikan. Ketika Anda berulang kali merasa frustrasi dengan hal-hal di luar kendali Anda, terutama dengan nada keluhan atau kemarahan, itu bisa menjadi tanda bahaya. Perasaan seperti, "Mengapa ini terjadi pada saya?" Atau, "Hidup tidak adil," mungkin tampak wajar pada awalnya, tetapi seringkali memiliki makna yang lebih dalam di baliknya. Ini bisa menjadi tanda bahwa Anda sedang mengembangkan pola pikir korban yang dapat membuat Anda semakin lemah seiring waktu. Ini bukan sekadar keluhan sederhana, tetapi petunjuk halus bahwa Anda telah menyerahkan kekuatan Anda kepada keadaan eksternal daripada mengambil tanggung jawab atas respons Anda. Ini bisa jadi awal dari penderitaan emosional yang berkepanjangan yang menunjukkan bahwa Anda menjauhkan diri dari kekuatan internal Anda dan mencari kambing hitam di luar diri Anda. Epictetus, salah satu filsuf Stoa paling berpengaruh yang pernah hidup, mengajarkan sesuatu yang revolusioner. Dia membagi segala sesuatu dalam kehidupan menjadi 2 kategori yang sangat sederhana. Hal-hal yang ada dalam kendali Anda dan hal-hal yang tidak ada dalam kendali Anda. Apa yang ada dalam kendali Anda? Pikiran Anda, tindakan Anda, nilai-nilai Anda, respons Anda, usaha Anda. Itu saja. Segalanya yang lain, reputasi Anda, kekayaan Anda, kesehatan Anda, apa yang orang pikirkan tentang Anda, apakah orang akan mencintai Anda atau membenci Anda, semua itu berada di luar kendali Anda. Dan begitu Anda benar-benar memahami perbedaan ini, bukan hanya secara intelektual tetapi di tingkat yang sangat mendalam, hidup Anda akan berubah total. Jika Anda melihat diri Anda berulang kali mengkhawatirkan hal-hal yang tidak bisa Anda kendalikan atau merasa putus asa karena keadaan eksternal, penting untuk menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Anda sedang membuang energi berharga Anda pada hal-hal yang tidak akan pernah berubah, tidak peduli seberapa banyak Anda khawatir. Waspadalah dan setelah menilai situasi, ambil langkah-langkah yang tepat untuk mengalihkan fokus Anda kembali pada apa yang benar-benar penting. Karakter Anda, integritas Anda, dan tindakan Anda. Kedua, praktikan amor fati atau cinta akan takdir. Ini mungkin terdengar aneh pada awalnya, tetapi bisa menjadi transformasi yang paling mendalam dalam hidup Anda.
Amor fati adalah konsep Stoa yang berarti tidak hanya menerima apa yang terjadi pada Anda, tetapi benar-benar mencintainya. Orang yang menguasai prinsip ini seringkali menggunakan setiap kesulitan, setiap kegagalan, setiap pengkhianatan sebagai bahan bakar untuk pertumbuhan mereka. Ini memberinya kekuatan untuk mengubah hal-hal negatif menjadi peluang untuk menjadi lebih kuat. Jika Anda mendengar suara dalam kepala Anda yang berkata, "Saya berharap ini tidak terjadi," atau "Hidup saya akan jauh lebih baik jika ini tidak terjadi," penting untuk berhati-hati. Penggunaan pola pikir ini secara terus-menerus dapat menunjukkan bahwa Anda sedang melawan realitas, dan melawan realitas adalah perjuangan yang tidak akan pernah Anda menangkan. Friedrich Nietzsche, yang sangat dipengaruhi oleh Stokisme, menulis, "Amor fati, biarkan itu menjadi cintaku mulai sekarang. Saya tidak ingin menuduh bahkan para penuduh. Memalingkan muka adalah satu-satunya penolakan saya. Dan dalam keseluruhannya, suatu hari nanti saya ingin menjadi hanya orang yang berkata ya." Bayangkan betapa bebasnya Anda jika Anda bisa mengatakan ya untuk segala sesuatu yang terjadi pada Anda. Bukan dengan pasrah atau kekalahan, tetapi dengan penerimaan aktif dan bahkan antusiasme. Memperhatikan pola pikir Anda dan secara sadar memilih untuk mencintai takdir Anda, apapun itu, dapat membantu Anda menemukan kekuatan yang tidak pernah Anda tahu Anda miliki. 3. Berlatihlah rasa syukur setiap hari. Ketika seseorang terus-menerus mengeluh tentang apa yang tidak mereka miliki, itu mungkin tampak seperti ketidakpuasan yang wajar. Tetapi penting untuk memahami makna sebenarnya. Terkadang fokus konstan pada apa yang kurang ini digunakan untuk menghindari mengakui semua berkat yang sudah ada dalam hidup mereka. Ini mungkin tampak seperti keinginan yang sah untuk lebih banyak, tetapi pada kenyataannya itu bisa menjadi jalan langsung menuju ketidakbahagiaan kronis. Jika Anda memperhatikan bahwa Anda atau seseorang yang Anda kenal selalu fokus pada apa yang salah daripada apa yang benar, waspadalah. Tanda-tanda seperti itu dapat menunjukkan kurangnya perspektif yang sehat. Seneca, penasihat Kaisar Romawi Nero, menulis, "Sesungguhnya kaya bukanlah dia yang memiliki banyak, tetapi dia yang sedikit menginginkan." Ini adalah kebenaran yang sangat mendalam. Di dunia modern kita terus-menerus dibombardir dengan pesan bahwa kita perlu lebih banyak untuk menjadi bahagia. Rumah yang lebih besar, mobil yang lebih mahal, pakaian yang lebih modis, liburan yang lebih mewah. Tetapi para Stoa memahami sesuatu yang kebanyakan orang modern tidak. Kebahagiaan tidak pernah ditemukan dalam akumulasi hal-hal eksternal. Kebahagiaan ditemukan dalam apresiasi terhadap apa yang sudah Anda miliki. Bahkan jika alasannya tampak sah untuk mengeluh, seringkali ada perspektif yang lebih sehat di baliknya. Ketika ini menjadi kebiasaan, bijaksana untuk mengamati apa yang sebenarnya Anda miliki dan bersyukur untuk itu. Cobalah latihan sederhana ini. Setiap malam sebelum tidur, tuliskan 3 hal yang Anda syukuri hari itu. Mereka tidak harus hal-hal besar. Mungkin makanan yang enak, percakapan yang menyenangkan, atau bahkan hanya fakta bahwa Anda memiliki tempat yang aman untuk tidur. Lakukan ini selama 30 hari berturut-turut, dan Anda akan melihat perubahan dramatis dalam cara Anda memandang kehidupan Anda. 4. Berlatihlah premeditatio malorum atau visualisasi negatif. Kecemasan konstan tentang masa depan adalah masalah umum yang digunakan untuk menjelaskan stres dan kekhawatiran. Jika Anda berulang kali merasa cemas tentang apa yang mungkin salah atau khawatir tentang bencana potensial, itu bisa menjadi tanda yang perlu Anda perhatikan. Tetapi ada teknik Stoa yang sangat kuat untuk mengatasi ini. Bahkan jika kekhawatiran Anda tampak sah, seringkali ada cara yang lebih produktif untuk menghadapinya. Ketika kecemasan menjadi kebiasaan, bijaksana untuk mempraktikkan apa yang para Stoa sebut premeditatio malorum. Ini mungkin terdengar kontraintuitif, tetapi dengarkan saya. Idenya adalah secara sengaja membayangkan hal-hal buruk yang bisa terjadi. Bukan untuk menjadi pesimis atau paranoid, tetapi untuk 2 alasan yang sangat penting. Pertama, ketika Anda membayangkan skenario terburuk, Anda menyadari bahwa bahkan jika itu terjadi, Anda mungkin akan bertahan dan menemukan cara untuk mengatasinya.
Ini mengurangi ketakutan Anda karena yang tidak diketahui menjadi diketahui. Kedua, ketika Anda memikirkan kehilangan hal-hal yang Anda miliki, Anda secara otomatis lebih menghargai mereka saat mereka masih ada. Marcus Aurelius, kaisar yang paling berkuasa di dunia pada masanya, melakukan latihan ini setiap hari. Dia akan mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia bisa kehilangan kekuasaannya, kekayaannya, keluarganya, bahkan hidupnya kapan saja. Dan dengan melakukan ini, dia tidak hidup dalam ketakutan. Sebaliknya, dia hidup dengan apresiasi yang lebih dalam dan kesiapan mental yang lebih besar. Ketika tantangan nyata datang, dan mereka datang sering karena dia memimpin kerajaan di masa perang dan wabah, dia tidak terkejut atau hancur. Dia sudah mempersiapkan dirinya secara mental. Peningkatan mendadak dalam kecemasan, ketidakmampuan untuk tidur karena khawatir, atau pola pikir katastrofik dapat memberikan gambaran yang berbeda. Tetapi daripada hanya membiarkan kekhawatiran ini menguasai Anda, ambil pendekatan proaktif. Luangkan waktu 15 menit setiap minggu untuk secara sengaja membayangkan kehilangan sesuatu yang penting bagi Anda. Tidak dengan cara yang morbid, tetapi dengan cara yang tenang dan rasional. Tanyakan pada diri sendiri, jika ini terjadi, bagaimana saya akan menghadapinya? Apa sumber daya internal yang saya miliki? Bagaimana orang lain telah menghadapi situasi serupa? Latihan ini akan membuat Anda jauh lebih tangguh dan jauh lebih bersyukur. 5. Hiduplah sesuai dengan alam dan terima ketidakkekalan. Salah satu pengajaran paling mendalam dari Stokisme adalah konsep hidup sesuai dengan alam. Ini berarti menerima hukum-hukum fundamental alam semesta, termasuk yang paling sulit untuk diterima. Segala sesuatu berubah, dan tidak ada yang permanen. Heraklitus, filsuf prastoa yang sangat mempengaruhi pemikiran Stoa, terkenal mengatakan, tidak ada yang bisa melangkah ke sungai yang sama 2 kali, karena bukan sungai yang sama dan dia bukan orang yang sama. Kebanyakan penderitaan kita berasal dari keinginan untuk membuat hal-hal permanen. Kita ingin hubungan kita tidak pernah berubah, kita ingin kesehatan kita tetap sempurna selamanya, kita ingin posisi kita di masyarakat tetap stabil. Tetapi ini melawan hukum alam. Segala sesuatu mengalir, berubah, berevolusi, dan akhirnya berlalu. Marcus Aurelius menulis, waktu adalah sungai, arus yang deras dari segala sesuatu yang ada. Tidak lebih cepat sesuatu muncul dalam pandangan daripada ia tersapu pergi, dan sesuatu yang lain mengambil tempatnya, dan itu juga akan tersapu. Ketika Anda benar-benar menerima ketidakkekalan ini, bukan hanya secara intelektual tetapi di tingkat emosional yang mendalam, sesuatu yang luar biasa terjadi. Anda berhenti berpegangan terlalu erat pada hal-hal. Anda mulai menghargai setiap momen karena Anda tahu itu tidak akan bertahan selamanya. Anda menjadi lebih hadir, lebih hidup, lebih bersyukur. Dan ketika kehilangan datang, dan itu pasti akan datang, Anda sudah siap secara mental dan emosional karena Anda tahu bahwa ini adalah bagian alami dari kehidupan. Praktikkan meditasi pada ketidakkekalan. Setiap hari, ingatkan diri Anda bahwa semua yang Anda cintai, semua yang Anda miliki, semua yang Anda adalah, bersifat sementara. Ini mungkin terdengar menyedihkan, tetapi sebenarnya sangat membebaskan. Ketika Anda melepaskan ilusi kontrol dan permanensi, Anda menemukan kedamaian sejati. 6. Fokuslah pada kebajikan di atas segalanya. Ini adalah prinsip inti dari Stokisme dan mungkin yang paling penting. Para Stoa percaya bahwa satu-satunya kebaikan sejati adalah kebajikan, dan satu-satunya kejahatan sejati adalah ketidakbajikan. Segala sesuatu yang lain, kesehatan, kekayaan, reputasi, bahkan hidup itu sendiri, adalah apa yang mereka sebut indifference, atau hal-hal yang netral secara moral. Ini tidak berarti bahwa hal-hal ini tidak penting sama sekali, tetapi bahwa mereka tidak penting secara fundamental untuk kebahagiaan sejati Anda. Apa itu kebajikan menurut para Stoa? Mereka mengidentifikasi 4 kebajikan utama: kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Kebijaksanaan adalah kemampuan untuk membuat keputusan yang baik, untuk melihat hal-hal sebagaimana adanya, untuk memahami apa yang benar-benar penting.
Keberanian adalah kemampuan untuk melakukan apa yang benar bahkan ketika sulit atau menakutkan. Keadilan adalah memperlakukan orang lain dengan adil dan dengan penghormatan terhadap kemanusiaan mereka. Pengendalian diri adalah kemampuan untuk menguasai keinginan dan emosi Anda daripada dikendalikan oleh mereka. Yang indah tentang fokus pada kebajikan adalah bahwa itu sepenuhnya dalam kendali Anda. Tidak ada yang bisa mengambil kebajikan Anda dari Anda. Anda bisa kehilangan semua uang Anda, tetapi Anda tidak bisa kehilangan integritas Anda kecuali Anda memilih untuk menyerahkannya. Anda bisa kehilangan kesehatan Anda, tetapi Anda tidak bisa kehilangan keberanian Anda kecuali Anda memilih untuk menjadi pengecut. Anda bisa kehilangan reputasi Anda, tetapi Anda tidak bisa kehilangan karakter.